Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya dan terus berharap bahwa kita semua dalam berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan jika hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal, memahami, dan terus belajar bagaimana seperti Yesus sampaikan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang diperlukan adalah hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, ketika kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berikan hati kita yang terbaik, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan itu benar-benar terjadi atas hidup kita, yaitu supaya kita belajar rendah hati dan kita belajar lemah lembut. Dan Tuhan ingin setiap murid-muridnya memiliki hati yang lemah, lembut, dan rendah di hadapan Tuhan. Sehingga manusia mudah untuk diubah. Manusia bisa untuk berubah karena memiliki hati yang lemah dan rendah di hadapan Tuhan. Jika manusia memiliki hati yang keras, sulit untuk Tuhan mengubah. Ya, apalagi manusia mengubah manusia, sulit Bapak Ibu Saudara. Memang besi menajamkan besi, firman Tuhan mengatakan, tapi itu sangat keras. Tapi hari ini mari kita memiliki hati yang lembut, hati yang rendah untuk belajar firman Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Bersiap-siaplah hidup kita mengalami satu pembaharuan. Kehidupan yang semakin dibaharui dari hari ke hari, yaitu manusia batin. Bukankah batin itu juga berbicara tentang hati? Mari kita memiliki hati yang baik untuk kita semakin diubah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, kita akan melanjutkan renungan kita hari ini di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-21. Dan saya akan bacakan ayat 18 sampai 19 terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Sampai di sini dulu Bapak Saudaraku. Kedua ayat ini nampaknya biasa dan sederhana. Namun jika kita merenungkan kedalaman firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Kita akan dibuat mengerti. Ya, bagaimana kekristenan itu tanpa penebusan itu bukan Kristen. Kekristenan tanpa salib juga bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan tanpa penyalipan dan penebusan melalui Yesus Kristus, itu bukan Kristen juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi betapa pentingnya penyalipan dan penebusan Kristus bagi orang-orang percaya atau orang-orang yang disebut orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi jika kita memahami ayat yang barusan kita baca, ternyata ini adalah sebuah karya salib. Ya, rencana rancangan Tuhan yang besar bagi umat manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa rancangan ini sudah dirancangkan jauh-jauh sebelum dunia ada loh Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum dunia ini ada Tuhan tuh sudah memiliki set plan, gambaran ke depan. Apa yang akan terjadi Tuhan tahu ke depan. Padahal dunia belum ada, berarti manusia juga belum ada. Luar biasa Tuhan kita, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tema kali ini saya akan berikan judul memaknai karya penebusan Yesus Kristus. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen memaknai penebusan Yesus Kristus itu hal yang biasa. Karena saking biasanya kita menjadi terbiasa dan menganggap itu biasa-biasa saja. Seperti dalam hidup ini, saudaraku, kejahatan yang dulu nampaknya sangat jahat sekali, sangat berat sekali ya. Tapi sekarang sudah menjadi biasa-biasa saja. Manusia melakukan kejahatan yang sangat brutal, melakukan kejahatan yang sangat sadis. Dulu orang sangat tabu, rasanya sangat, aduh kok seperti itu, mengerikan. Tapi sekarang sudah biasa. Iya saudaraku, saya harap ketika kita belajar firman Tuhan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya memahami
dan merenungkan, bahkan menjiwai setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu semuanya sebenarnya itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak mengasihi atau mereka yang belum percaya, hari ini saya berdoa supaya hati saudara bisa terbuka. Bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup, firman Tuhan itu benar-benar nyata. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekali lagi memaknai karya penebusan Yesus Kristus. Kekristenan tidak bisa lepas dari makna penebusan yang dilakukan oleh Bapa kita, Tuhan kita. Ya, melalui korban Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Karena hal ini sangat penting untuk dimengerti dan harus benar-benar dipahami Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, kita juga perlu memahami kebenaran tentang penebusan ini. Ya, bagi orang yang sudah percaya, kita akan semakin dan bertambah yakin bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Dan bagi orang yang belum percaya, saya berdoa supaya Tuhan membuka dan menjamah hati saudara, sehingga mengerti dan memahami kebenaran yang ada dalam karya penebusan Yesus Kristus. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sebab tanpa pemahaman tentang penebusan, iman Kristen menjadi dangkal. Dan justru banyak mereka yang sudah menjadi Kristen, tidak sedikit yang meremehkan karya penebusan ini. Sehingga mereka jatuh bangun dalam dosa. Dan hal ini menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang akhirnya mereka benar-benar jatuh dan jatuh dalam kebinasaan. Tentunya kita tidak ingin ketika kita menerima firman Tuhan, banyak mengerti kebenaran, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan membawa kita untuk semakin hidup dalam kebenaran. Karena Dia adalah kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau manusia ingin damai sejahtera, mau tidak mau hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Ini yang sudah menjadi garis kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa hidup damai karena ada kebenaran. Amin. Bukankah kita rindu hidup selalu semakin dibenarkan? Di tengah-tengah zaman yang membawa hidup semakin tidak benar dan tidak karuan. Sehingga dunia ini membawa manusia untuk berpisah dengan Tuhan. Bukankah kematian kekal adalah berpisahnya kita dengan Sang Pencipta? Kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kematian yang kekal itu adalah berpisahnya kita dengan Tuhan. Bukan mati di kuburan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi berpisahnya hidup kita. Ya, manusia, roh kita berpisah dengan Tuhan, itulah kematian yang mengerikan. Dan itu berbicara tentang neraka. Berpisah dengan Tuhan. Ya, mungkin kita berpisah dengan orang tua, dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Karena kita memang akan berpisah, karena di dunia yang sementara ini. Tetapi jika kita berpisah dengan Tuhan, ini hal yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi, ingat Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan kita merasa, ora apa-apa berbuat dosa mumpung ijik urip. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Entah sehat atau sakit, entah dalam suka atau dalam duka. Kita tidak tahu Tuhan akan panggil kita. Yang penting di sini adalah kesiapan hidup kita. Selama kita tinggal di bumi ini, mari kita semakin berjaga-jaga. Bukankah minggu lalu saya sampaikan, kenapa kita harus hidup dalam ketakutan? Bukan takut yang lain-lain, tapi karena kita takut jika kita berpisah dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, sehingga Tuhanlah yang satu-satunya. Ya, sehingga kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus ini kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Sekali lagi ini menjadi ayat favorit saya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku, dalam komunitas perdebatan Kristen ada pertanyaan, Tuhan kok takut?
Tuhan kok lapar, Tuhan kok marah, masa Tuhan kok mati juga, disalib lagi. Ya, orang Kristen kok menyembah manusia, manusia kok dituhankan, dan sebagainya. Ini yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini. Untuk membuat manusia percaya kepada Yesus, itu adalah karya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudusnya menjamah setiap hati manusia. Dan itu pun tergantung hati manusia tadi. Masih keras atau mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Untuk bisa diubah oleh Tuhan. Diubah oleh kuasa firman Tuhan. Bukan manusia yang bisa merubah. Pendeta, hamba Tuhan tidak bisa mengubah manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap firman yang keluar dari setiap mulut hamba-hamba Tuhan yang keluar, firman Tuhan itu yang berkuasa mengubah hati manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya bersyukur jika Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai siapapun, bahkan bisa pakai saudara untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita rindu hidup di dalam kedamaian, yaitu di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, Tuhannya orang Kristen kok mati, kok bisa takut, bisa lapar. Ya, biarlah hari ini melalui renungan hari ini kita memperoleh jawaban dan semakin dibukakan pikiran kita untuk bisa memahami makna penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai dasar iman kita yang kokoh. Ya, jadi Bapak Saudaraku, yang pertama, makna yang pertama yaitu Yesus adalah manusia yang dikorbankan atau menjadi korban, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau jelaskan dan yakinkan bahwa Yesus adalah manusia dan memang dia adalah manusia yang dikorbankan atau menjadi korban. Jelas di ayat 19 tadi dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu ya seperti domba yang dikorbankan. Ibaratnya domba itu domba yang betul-betul sehat, betul-betul kuat, tanpa sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara. Jadi domba yang dikorbankan itu benar-benar domba yang pilihan. Ya, memahami Yesus, dia adalah manusia yang dikorbankan. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Saya jadi teringat ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya yang dikasihinya. Ia diikat dan akan disembelih. Ya, walaupun akhirnya tidak jadi, kemudian digantikan seekor domba jantan. Ini adalah gambaran, nubuatan untuk masa yang akan datang, yang akan dikerjakan, dilaksanakan ya oleh Bapa Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Ya, mari kita akan lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-2 sampai dengan yang 10. Kita akan sedikit melihat sejarah Bapak Saudaraku. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ini berbicara tentang pribadi Bapa sendiri. Ya, berbicara tentang pribadi Bapa sendiri kepada Yesus. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini juga gambaran iman yang luar biasa. Padahal Abraham tahu bahwa dia harus mempersembahkan Ishak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, tetapi Abraham berkata, ya sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham imannya luar biasa.
Ya, dia akan kembali bersama dengan Ishak. Kemudian ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Jadi Ishak sendiri yang memikul kayu untuk membakarnya, ibaratnya begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini gambaran Yesus. Yesus juga pikul salibnya. Walaupun dia akhirnya dibantu oleh Simon. Ya. Dan kemudian kita lihat sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ini gambaran-gambaran yang jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa karya penebusan Yesus Kristus itu akan terjadi dan sudah terjadi Bapak Ibu. Ya, lalu ayat yang ke-7 dikatakan, berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu salib. Saya heran Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak ini diikat, apakah dia tidak berusaha berontak ya Bapak Ibu Saudara? Ya, yang pasti Ishak dia diikat. Ya, ketika dia berontak mungkin dia bertanya-tanya dalam hati. Mari kita akan lihat ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya saudaraku, ini peristiwa yang juga tragis. Miris juga Bapak Ibu Saudara kalau benar-benar terjadi Abraham menyembelih Ishak Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat ini adalah satu gambaran nubuatan bahwa akan terjadi hal yang serupa ini, namun nyata yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tidak hanya memikul salibnya, namun dia harus disalib benar-benar mati di atas kayu salib. Dan dia sebagai korban, dia manusia yang dikorbankan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa kok dia jadi Tuhan? Seringkali ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Hari ini saya mau sampaikan, Yesus adalah manusia Bapak Ibu Saudara. Manusia yang dikorbankan. Kenapa dia dikorbankan? Dia adalah pribadi manusia yang kudus, pribadi manusia yang suci, yang saleh, yang diakui. Bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang tidak percaya, itu pilihan mereka. Ya, jika kita melihat sejarah tentang kelahiran Yesus, ya, nubuatan Yesus banyak sekali sudah dinyatakan bahwa kelak akan lahir seorang anak juru selamat. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan orang Majus, orang pinter, orang hebat intelek zaman itu. Dia mengakui bahkan menyembah Yesus Kristus yang lahir di kandang domba dengan mengikuti arah bintang yang ada di atasnya, di kandangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Saudaraku, sekali lagi berbicara tentang penebusan Kristus, karya salib, karya penebusan Yesus Kristus itu sudah di-planning, sudah direncanakan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelum manusia ada. Ini luar biasanya Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya ketika Abraham mau menyembelih anaknya, yaitu Ishak, akhirnya Tuhan berkata, "Stop, jangan. Karena aku tahu kalau engkau mengasihi aku." Tuhan berkata kepada Abraham, iya, setiap rancangan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, asal kita lebih mengasihi Tuhan. Ya, orang mungkin mau rencanakan kecelakaan atas hidup kita. Tuhan mau orang-orang mau membuat kita ini celaka. Tapi barang siapa yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, Abraham tahu. Dia bisa memahami pribadi Tuhan, pribadi Allah. Jadi ketika dia berkata kepada bujangnya, "Nanti aku dan Ishak akan kembali lagi kepadamu." Padahal secara nyata Tuhan berkata, "Ya, engkau harus mempersembahkan anakmu yang tunggal itu." Bapak Ibu Saudaraku, kita di sini bisa belajar iman Abraham, kesetiaan kasih Abraham kepada Allah jauh di atas segalanya.
Sehingga barang siapa yang mendatangkan, ingin merancangkan kecelakaan kepada orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan. Amin. Bapak Ibu saudaraku, percayalah ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jaminan pertolongan, bahkan keselamatan dalam hidup ini. Amin. Bahkan ketika kita lebih dihadapkan oleh hal-hal yang sangat membuat kita terjepit, masalah apapun dalam hidup ini, ketika kita bersandar dan minta dan berseru kepada Tuhan dan percaya, Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu ragu lagi. Tidak usah khawatir lagi bahwa iman kekristenan adalah iman yang sungguh-sungguh nyata dan real dalam hidup ini. Saya bawa Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul merenungkan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti yang Abraham lakukan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudaraku supaya kita memiliki keyakinan. Ya, jika Isa adalah gambaran Yesus yang akan datang dan walaupun ia tidak jadi korban, dan akhirnya Allah memberikan kepada Abraham seekor domba jantan sebagai gantinya. Hal ini justru meneguhkan pada ayat yang ke-20 di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sudah ditetapkan. Yesus sudah disiapkan. Ya, pribadi Allah yang wujudnya manusia sudah disiapkan sebelum dunia ada. Ya, tetapi karena kamu dikatakan baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita yang hidup di zaman akhir ini baru merasakan dan melihat, dan Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Ya, ini adalah penebusan Kristus yang luar biasa, yaitu mengandung makna yang sangat dalam, bahwa sebelum dunia ada, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Jadi yang kedua, memaknai karya penebusan Yesus Kristus. Ya, ternyata Dia telah dipilih sebelum dijadikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jika kita yakin bahwa kita adalah umat-Nya yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mari dalam hidup ini kita semakin percaya bahwa rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45 sampai 47. Saya akan sedikit memberikan pengertian tentang ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Adam diciptakan dari debu tanah dan dia harus kembali kepada tanah. Tetapi manusia kedua berasal dari surga, yaitu pribadi Yesus. Ya, ini membuktikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa manusia pertama Adam itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki segala kelemahan manusiawi karena milik duniawi. Ya, diambil dari debu tanah, dunia, dia kembali kepada dunia. Apa yang berasal dari dunia akan kembali dari dunia, dan dunia ini akan lenyap. Tetapi barang siapa yang berasal dari surga, dia akan kembali ke surga. Amin. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang akan diubahkan manusia jasmani ini menjadi manusia surgawi. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika kita setia mengiring Tuhan. Yang memiliki tanah jasmani ini akan kembali menjadi tanah. Tapi manusia batin kita akan dibaharui, akan disempurnakan seperti Yesus. Amin. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai manusia memang Yesus pernah takut, lapar, bahkan marah. Dan hal ini justru membuktikan bahwa dia memang manusia. Tetapi lapar pun itu manusia, marah pun ada alasannya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan dia juga haus. Ini manusiawi. Karena dia memang manusia.
yang dikorbankan. Jangan lupa, manusia tanpa dosa, Yesus Kristus. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, setelah dia mati, 3 hari dia bangkit. Ya, kemudian 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Setelah disalib, Yesus hidup. Bangkit Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini satu kalimat yang mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sejalan dengan hati Bapa yang memberikan perintah. Jadi bukan dari diri Yesus, tapi diri Bapa yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, hai pengikutku. Ya, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini kalimat yang mempertegas. Loh, berarti Allahnya orang Kristen 2? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Iya, ketika dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Di mana pribadi Tuhan yang tanpa batas, transenden itu, ya, tanpa dibatasi oleh apapun. Dia bisa menjadi apapun. Ini terjadi dalam diri Yesus. Sehingga dia berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya, selanjutnya ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menunjukkan pribadinya bahwa dia pemilik kerajaan surga. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi saudara dan saya yang percaya. Amin, saudaraku. Luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukti bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan, pemilik kerajaan surga. Ketika dia menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah, dia berbicara tentang hidup pribadi Allah sendiri. Sehingga ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Kenapa kita harus hidup benar? Karena dalam kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Kenapa kita harus kudus? Sebab kerajaan Allah berbicara tentang kekudusan. Jadi Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ya kita ini harus menerima pengampunan. Dan pengampunan itu ditunjukkan oleh penebusan, yaitu penebusan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia, kecuali Tuhan yang mau menjadi manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini pemahaman yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Karena saya rindu kita semua semakin yakin dengan firman Tuhan. Ya, sehingga walaupun iman Kristen seringkali diserang, ya mulai dari itu yang disalib bukan Yesus, tapi yang diserupakan dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak Saudaraku, siapa sih yang mau disalibkan tanpa salah? Siapa yang mau dihukum kalau dia tidak bersalah kok dihukum? Dunia ini sudah memperlihatkan manusia yang bersalah saja masih ingin menghindar dari hukuman, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang bersalah saja masih ingin menghindar dari hukuman. Iya, itulah manusia dunia. Tetapi jika dia berasal dari surga, tidak seperti itu Bapak Saudaraku, karena memiliki satu misi yang ilahi, misi yang besar. Jauh dari apa yang kita pikirkan, yaitu pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya.
Sehingga ayat 21, 1 Petrus pasal 1 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bersyukur jika hari ini kita terus dibawa kepada Yesus Kristus. Maksudnya hidup kita diarahkan menjadi seperti Yesus, karena kita akan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Yesus Hamasia, amin saudaraku. Ya, ini perkara yang sangat indah dan dalam sekali, Bapak. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, kita harus memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kokoh, ya, kasih yang semakin nyata di akhir zaman. Memang saudaraku, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, manusia tinggal menjalani, kita ini tinggal hidup karena percaya saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang ketekunan. Mungkin kita belum seberapa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi ketika kita sudah di dalam Kristus, mari kita kejar hal ini, yaitu iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, dengan mengerti dan memahami betul makna penebusan ini, kita kembali diingatkan untuk benar-benar menghormati, menghargai, meyakini bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia, hadir sebagai korban ganti dosa kita supaya kita beroleh keselamatan, sehingga kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menebus dosa manusia. Jadi kenapa dia menjadi manusia? Karena dia memang adalah Tuhan yang ingin membuktikan bahwa dia mengasihi kita manusia. Ya, amin Bapak Saudaraku. Sehingga hanya Tuhan saja yang bisa menebus dosa manusia. Saya tidak bisa menebus dosa saudara. Saudara pun juga sebaliknya. Ya, dalam hidup ini saja jika hutang kita yang banyak tiba-tiba ada yang membayari, melunasi, itu sangat bahagia. Apalagi kita manusia yang berdosa, ya, tiba-tiba dosa kita diampuni, dosa kita dipulihkan, maksudnya sudah dihapus, Bapak Ibu Saudara. Betapa bahagianya kita ini. Jadi sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, berbahagialah. Sadarilah hidup ini adalah anugerah, pengampunan, penebusan dari Yesus Kristus. Mari kita belajar senantiasa untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam iman. Sehingga Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, karena Yesus dia berasal dari surga, dia turun ke dunia, dan dia mati dan bangkit naik ke surga, dan dia akan kembali lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini memang karya Tuhan yang besar, yang harus kita syukuri. Dia yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani, sehingga dia ibaratnya mau turun dan naik lagi dan mau turun lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus dari surga turun ke dunia. Dia mati dan bangkit dan kembali ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Inilah janji Bapak Saudaraku. Ya, memaknai karya penebusan Yesus Kristus ini memang harus kita pahami benar-benar. Sehingga kita tidak menyepelekan. Ya, kita tidak menganggap hal yang biasa penebusan Yesus. Karena ini benar-benar dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui karya salib Yesus Kristus. Mari kita hormati, mari kita hargai korban Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang betul-betul memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, betapa besarnya karya penebusan yang Engkau lakukan melalui Yesus Kristus, pribadi-Mu sendiri yang turun ke dunia, menyatakan kepada dunia bahwa Engkau mengasihi dunia ini, bukan dunianya, tapi manusia-manusia yang Engkau telah pilih, yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan kami percaya hari ini kami sebagai umat yang Tuhan telah pilih dan panggil, kami ingin hidup di dalamnya.
Terima kasih Bapa buat firman-Mu, ajar kami menghormati Engkau. Untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan. Karena kami tahu Bapa, karena hanya Engkau saja, firman-Mu yang menyunguduskan kami, yang sanggup menyucikan hidup kami. Asal kami percaya. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, pergumulan hidup kami. Apapun menjadi cita-cita kami, biarlah semuanya seturut kehendak rencana Tuhan. Ampunkanlah kami ya Tuhan, jika selama ini kami masih kurang yakin. Kami belum yakin dan percaya. Hari ini firman-Mu menegaskan untuk kami semakin percaya bahwa karya penebusan melalui Yesus Kristus adalah karya salib yang memberikan keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, berkati kami semua, berkati kota dimanapun kami berada, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara. Berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga bangsa ini mengalami pemulihan dan bangsa ini boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami sepanjang hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kami semuanya. Dan kami yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.